Pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya seekor kera yang biasa-biasa aja dari salah satu sudut Afrika, entah bagaimana, berhasil menaklukkan seluruh planet? Nah, di bedah buku kali ini kita akan mengupas tuntas Sapiens dari Yuval Noah Harari. Ini adalah kisah kita semua. Bagaimana Homo sapiens berubah dari hewan yang nggak penting jadi penguasa dunia. Oke, coba kita bayangin dulu ya. Selama 2 juta tahun itu waktu yang lama banget loh. Nenek moyang kita itu posisinya bukan di puncak rantai makanan, jauh dari itu. Mereka itu ada di tengah-tengah. Berburu hewan kecil sambil terus was-was biar nggak dimangsa sama predator yang lebih gede. Jadi, apa dong rahasianya? Apa yang bikin kita tiba-tiba melesat dari yang diburu jadi pemburu? Soalnya kalau dipikir-pikir, secara fisik kita ini, ya lemah. Jujur aja. Coba deh satu lawan satu sama simpanse. Kita nggak ada apa-apanya. Mereka tuh bisa merobek-robek manusia kayak boneka kain. Jadi jelas banget keunggulan kita itu bukan dari otot. Faktanya, selama jutaan tahun, kita ini cuma hewan yang nggak penting. Hidup di sabana selalu was-was, penuh ketakutan dan kecemasan. Lompatan kita ke puncak rantai makanan itu terjadi begitu cepat. Sampai-sampai ekosistem dan bahkan psikologi kita sendiri nggak sempat beradaptasi. Menurut Harari, rasa cemas purba inilah yang mungkin masih menghantui kita sampai sekarang. Terus, boom, sekitar 70.000 tahun yang lalu, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Kemungkinan besar karena mutasi genetik yang nggak disengaja, otak sapiens kayak di-upgrade gitu. Inilah yang memicu revolusi kognitif yang ngasih kita cara berpikir dan berbahasa yang benar-benar baru. Dan inilah kekuatan super kita yang baru. Bukan lagi sekedar bahasa buat ngasih tahu, di sana ada singa, atau di dekat sungai ada buah. Bukan. Bahasa baru ini memungkinkan kita ngomongin hal-hal yang sebenarnya nggak ada, nggak nyata. Roh nenek moyang, negara, hak asasi manusia, bahkan perusahaan, semua itu kan nggak bisa kita sentuh. Tapi nyata di dalam imajinasi kita bersama. Coba lihat angka ini, 150. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah semacam batas sosial alami kita. Para ahli biologi percaya ini jumlah maksimal orang yang bisa kita kenal dan percayai secara pribadi. Simpanse nggak bisa lebih dari ini, manusia purba juga sama. Intinya, kalau mau kerjasama, ya harus kenal dulu orangnya. Nah, di sini pertanyaannya jadi makin seru. Kalau batas alami kita cuma 150 orang, terus gimana ceritanya kita bisa bangun kota yang isinya puluhan ribu orang, atau bahkan kekaisaran yang memerintah jutaan orang? Gimana caranya kita bisa kerjasama dalam skala sebesar itu? Jawabannya sekali lagi adalah cerita, fiksi yang kita percayai bareng-bareng. Caranya simpel tapi ampuh banget. Ciptakan satu mitos, entah itu dewa, semangat kebangsaan, atau bahkan sebuah perusahaan. Lalu sebarkan ceritanya. Contoh paling gampang, Peugeot. Peugeot itu apa sih sebenarnya? Bukan mobilnya, bukan juga pabriknya. Peugeot itu sebuah cerita, sebuah fiksi hukum, yang bikin ribuan orang asing bisa saling percaya dan kerjasama. Kekuatan baru buat menciptakan realitas imajiner ini membawa kita ke konsekuensi besar pertama, revolusi pertanian. Kita sering kan nganggap ini sebagai sebuah lompatan besar ke depan. Tapi Harari punya pandangan yang beda banget. Menurut dia, ini adalah penipuan terbesar dalam sejarah. Harari bilang begini, revolusi pertanian adalah kemampuan untuk menjaga lebih banyak orang tetap hidup dalam kondisi yang lebih buruk. Coba deh kita renungin sebentar. Dari sudut pandang spesies, ya ini sukses besar, populasi kita meledak. Tapi kalau dilihat dari kacamata individu, wah ini adalah kesepakatan yang jelek banget. Coba kita bandingin langsung ya. Para pemburu pengumpul itu makanannya jauh lebih bervariasi, kerjanya lebih sedikit, dan rata-rata lebih sehat. Nah, petani banting tulang di bawah terik matahari, bergantung cuma sama beberapa jenis tanaman yang gizinya pas-pasan, dan hidupnya penuh kecemasan terus-menerus. Takut gagal panen, takut banjir, takut hama. Terus kenapa kita mau-maunya hidup kayak gitu? Nah, karena kita terjebak dalam apa yang disebut perangkap kemewahan. Awalnya sih, nanam gandum sedikit kelihatannya gini bagus buat masa depan yang lebih aman. Tapi kemewahan itu cepat banget berubah jadi kebutuhan. Hidup jadi jauh lebih berat, tapi udah terlanjur. Nggak ada jalan buat kembali. Jadinya, bukan kita yang mendomestikasi gandum, tapi malah gandum yang mendomestikasi kita. Populasi yang makin banyak ini kan perlu diatur.
Dan buat ngatur jutaan petani ini, Sapiens butuh cerita-cerita yang lebih besar dan lebih rumit. Inilah yang disebut tatanan imajiner, kisah-kisah tentang hukum, keadilan, dan hierarki. Kita ambil contoh kode Hammurabi dari Babilonia kuno. Kode hukum ini menciptakan hierarki sosial yang kaku banget. Di dalamnya, nilai nyawa manusia itu ditentukan dengan jelas. Contohnya, nyawa seorang perempuan rakyat biasa cuma dihargai 30 shikal perak. Apakah ini kebenaran alamiah? Ya jelas bukan. Ini cuma cerita yang disepakati bersama biar masyarakatnya tertib. Sekarang, kita lompat beberapa ribu tahun ke depan. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menyajikan cerita yang beda total, berdasarkan keyakinan bahwa semua manusia diciptakan setara. Ini ide yang luar biasa kuat kan? Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang biologi murni, ini juga sebuah fiksi. Manusia itu kan berevolusi untuk jadi tidak setara. Nah, jadi ini poin kuncinya. Baik itu sistem hierarki maupun sistem kesetaraan, dua-duanya itu bukan kebenaran biologis. Keduanya adalah tatanan imajiner, cerita kuat yang kita setujui untuk kita jalani bersama. Kita nggak percaya ini karena ini benar secara objektif, tapi karena dengan mempercayainya, kita jadi bisa bekerja sama secara efektif. Seiring waktu, ada 3 tatanan imajiner yang terbukti super ampuh dalam menyatukan seluruh dunia. Yang pertama, uang. Ini satu-satunya cerita yang dipercayai oleh hampir semua orang. Kedua, kekaisaran. Cerita politik yang menggabungkan banyak budaya berbeda. Dan yang ketiga, agama universal. Cerita tentang kebenaran mutlak yang melampaui batas-batas lokal. Dan ini membawa kita ke babak terakhir dari kisah kita, di mana hewan yang tadinya nggak penting ini, sekarang ada di ambang menjadi dewa. Setelah menaklukkan planet dan menciptakan realitas imajiner, kita sekarang mulai mengarahkan kekuatan kreatif kita ke dalam diri kita sendiri. Gini deh, selama 4 miliar tahun, evolusi itu diatur oleh seleksi alam. Prosesnya lambat, buta, dan butuh jutaan tahun. Tapi sekarang, kita masuk ke era baru, era desain cerdas. Bukan desain oleh dewa, tapi oleh kita, manusia. Kalau seleksi alam butuh jutaan tahun, desain cerdas oleh manusia bisa mengubah kehidupan cuma dalam hitungan dekade. Dan alat-alat kita buat melakukan ini luar biasa. Ada rekayasa biologi yang memungkinkan kita nulis ulang kode genetik, ada rekayasa cyborg yang bikin kita bisa menggabungkan tubuh biologis dengan mesin, dan kita bahkan lagi menjajaki penciptaan kehidupan anorganik, seperti otak buatan di dalam komputer. Ini adalah momen yang dahsyat banget dalam sejarah kehidupan. Setelah 4 miliar tahun dibentuk oleh alam, satu spesies, yaitu kita, Homo sapiens, sekarang merebut kendali evolusi. Kita sedang dalam proses menjadi dewa-dewa yang dulu cuma bisa kita bayangkan dalam cerita-cerita kita. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling penting dari Sapiens. Kita sudah punya kekuatan para dewa untuk menciptakan dan menghancurkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya kebijaksanaan untuk menggunakannya? Karena coba pikirin deh, ada nggak sih yang lebih berbahaya daripada dewa yang nggak puas dan nggak bertanggung jawab, yang bahkan nggak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan?